Sudah di tahanan, masih bikin gaduh. Kita Mirzani memang tak pernah kapok. Meski telah mendekam di balik jeruji akibat kasus hukum yang menjeratnya, Nikita Mirzani seolah belum jerah. Bukannya introspeksi, ia justru kembali membuat kegaduhan dari dalam tahanan. Terbaru kuasa hukumnya Fahmi Bahmid melaporkan Reza Gladys ke pihak berwajib, sebuah manuver yang justru memicu tanda tanya besar. Siapa sebenarnya yang sedang bermain api? Dokter detektif alias Doktif pun angkat suara. Ia memperingatkan Reza Gladys untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan balik dari pihak Nikita. Namun, publik mulai muak dengan drama berkepanjangan dari seorang yang statusnya sudah jelas bersalah secara hukum. Alih-alih menunjukkan penyesalan, Nikita justru terus memancing perhatian dengan cara-cara yang tak sehat. Di tengah upaya banyak pihak untuk menjaga ketenangan dan keadilan, tindakan Nikita justru menambah bara dalam konflik. Sampai kapan publik harus menyaksikan aksi gaduh dari seorang yang seharusnya menjalani proses hukum dengan tenang? Tolong ya netizen, jangan kau bolak-balik antara kasus pemerasan dan juga upaya pemerasan dibandingkan dengan kasus penyuapan. Karena rekamannya udah beredar gitu loh. Jadi kalian bisa menilai sendiri. Dari rekaman tersebut itu ada beberapa poin yang aku mau bahas. Yang pertama adalah adanya upaya menakut-nakuti untuk menghancurkan nama baik seseorang sebelum nominal tersebut diajukan. Bisa didengar di rekaman yang ini. Selaras dengan screenshot yang tadi aku juga sampaikan, bahwa sebenarnya pihak tersebut itu tahu bahwa produk tersebut itu udah nggak beredar dan sudah tidak sepatutnya dibahas lagi. Tapi di rekaman tersebut kok malah ngomong kalau misalkan produknya di-up nanti bakal hancur. Apalagi kondisinya dia aware dengan power yang dia punya, mengingat sekarang itu dia punya audiens yang besar dan juga sedang didukung oleh masyarakat. Belum lagi bawa-bawa nama institusi-institusi negara seperti Polri, tentara, lalu ada DPR. Jadi dia sudah pegang polisi yang tentara. Polisi sudah pegang tentara, dia masih pegang. Oh, Pak Prabowo turun. Pak, dari sana Pak tentara Pak yang pegang Pak. Polisi sudah di-endorse Pak. Cuma semua orang. Didukung. Apa jaminannya kalau misalnya udah jadi nggak akan diganggu. Belum lagi terus nominal yang diminta itu disebutkan oleh pihak yang menakut-nakuti tadi. Pertama, klaimnya itu adalah serbuk perasa, tetapi punya klaim bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Dari potongan klip tadi, kayaknya Kak Sandri itu skeptis ya, seolah-olah minuman berperisa yang termasuk dalam kategori pangan olahan itu tidak bisa memiliki suatu manfaat, meskipun minuman tersebut mengandung bahan yang mengandung manfaat tersebut, misalkan untuk kulit. Kalian baca di situ, ada klaim nggak untuk kulit? Antara di sini kategorinya adalah MD tadi kan, yaitu pangan olahan, ya pasti UPF atau ultra processed food. Terus juga dugaan ya, overclaim. Karena ini kan serbuk perasa kopi, kok bisa untuk kulit ya? Jadi kebermanfaatan produk pangan olahan, yaitu salah satunya minuman berperisa, itu hanya dinilai dari pengkategorian nomor izin edar aja. Bukan dari penilaian komposisi secara keseluruhan. Padahal kalau dicari, di riset sedikit aja, banyak loh dan umum bahwa produk-produk dengan label MD atau pangan olahan yang kategorinya minuman berperisa
mempunyai klaim-klaim yang bisa bermanfaat untuk kulit. Nih, aku nemu yang pertama, Tropicana Slim Collagen Drink. Ini ada klaimnya yang bermanfaat untuk kesehatan dan juga elastisitas kulit. Pas dicek nomor BPOM-nya juga nggak ada tulisan untuk kulitnya. Yang kedua, produknya dari RH True Fit. Dia juga ada klaim manfaatnya untuk kulit, ada double brightening agent, 4 minggu kulit lebih cerah, ekstra antioksidan, high vitamin, dan 7 nutrisi. Pas dicek di BPOM, itu juga tulisannya sama, minuman serbuk berperisa, tanpa ada tulisan untuk kulit. Yang ketiga ada Giera Gluminum C, yang membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit. Dicek nomor BPOM-nya juga tulisannya cuma minuman serbuk rasa mixed berry, tanpa ada untuk kulit. Selain minuman serbuk berperisa, sebenarnya juga banyak pangan olahan yang punya klaim yang bermanfaat untuk kulit. Salah satunya adalah produk susu steril yang diambasadorin sama aktris Korea favorit aku, yaitu produk ini. Kalau dicek nomor BPOM-nya, di situ tertulis pangan olahan susu steril, tidak ada untuk kulitnya. Jadi kalau hanya dinilai dari pengkategorian nomor izin edarnya, berarti semua itu tidak bermanfaat dong. Berarti Sohekyo ini dinilai diduga overclaim. Jadi menurut aku nggak fair kalau misalkan menilai suatu kebermanfaatan produk pangan olahan hanya dari kategori nomor izin edarnya aja, tetapi harus dinilai dari komposisinya. Walaupun itu sebenarnya topiknya adalah kosmetik, tetapi seluruh produk itu harus ada perubahan terkait dengan nomor izin notifikasi. Kan udah dinyatakan bahwa peraturan tersebut merujuk untuk kosmetik. Masa mau diberlakukan untuk semua produksi, termasuk pangan olahan? Kan tadi apoteker Sadri menyatakan bahwa produk Snow White ini adalah minuman berperisa, yang termasuk dalam kategori pangan olahan. Kategorinya adalah MD tadi kan? Yaitu pangan olahan. Harusnya dipakai adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang registrasi pangan olahan. Di peraturan ini ada 3 macam registrasi. Yang pertama registrasi baru, yang kedua registrasi variasi, yang ketiga adalah registrasi ulang. Yang mau aku highlight adalah registrasi variasi, yaitu registrasi perubahan data pangan olahan yang sudah memiliki PBUMKU atau nomor izin edar dengan tidak menyebabkan perubahan nomor izin edar atau biaya registrasi, sesuai dengan poin 18. Di bagian 4, registrasi variasi dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap perubahan data perusahaan atau data pangan olahan yang telah memiliki izin edar wajib mendapat persetujuan lebih dahulu dari kepala badan. Untuk perubahannya apa aja? Ini sudah ku highlight, ada perubahan data akun perusahaan, lalu perubahan data minor pangan olahan, atau perubahan data mayor pangan olahan. Nah, nih di nomor 4, perubahan data mayor pangan olahan dapat termasuk salah satunya adalah perubahan komposisi, seperti yang dipermasalahkan. Perubahan komposisi ini nantinya akan dinotifikasi ke BPOM, lalu BPOM nilai kesesuaiannya baru akan disetujui, yang berupa izin variasi mayor. Yang dinilai apa aja, ini ada di lampirannya. Jadi, berbeda dengan produk kosmetik, di produk pangan olahan, karena perubahan komposisi dan juga perubahan packaging itu termasuk ke dalam registrasi variasi mayor, itu tidak menyebabkan perubahan nomor izin edar. Jadi tidak masalah apabila di kemasan lama dan juga di kemasan baru nomor izin edarnya sama, karena memang tidak berubah. Jadi gimana nih apoteker Sandri? Jangan sampai semua regulasi disamakan dengan regulasi kosmetik, karena masing-masing kategori produk itu sudah punya regulasinya sendiri-sendiri. Pastikan cek aturannya terlebih dahulu. Ada sih, dia berbicara terkait kategori lidah, tapi kali ini pakai ahlinya. Hal di komposisinya, itu tertera jelas bahwasanya itu pemakaiannya harus diseduh. Kedua, perkara pemakaiannya ditaruh di bawah lidah. Menurut aku itu adalah salah paham yang dibesar-besarkan. Kenapa? Karena mau dikonsumsi secara langsung, baik ditaruh di atas lidah, di bawah lidah, di samping lidah, di belakang lidah, langsung dikokop, dicampur air dulu, diseduh, diminum, itu sama aja. Dan itu merupakan cara agar praktis untuk dikonsumsi, sesuai dengan preferensi masing-masing. Sama seperti konsumsi kreatin untuk suplemen gym. Meskipun di sini cara penggunaannya itu ditulis dilarutkan di dalam air, tapi ada juga orang yang dia minumnya langsung serbuk.
Tujuannya nggak lain dan nggak bukan untuk kepraktisan konsumsi. Lagi pula, bentuk sediaan produk ini itu bukan tablet sublingual atau tablet yang bisa diletakkan di bawah lidah, tetapi serbuk. Apalagi dengan takaran saji yang kecil, yaitu 2 sendok takar atau sekitar 15 gram. Tadi aku udah minta tolong temanku yang punya produknya untuk menunjukkan berapa sih 1 sendok takarnya. Sedikit ini. Yang dalam waktu kurang dari 5 menit aku yakin sudah terdissolve atau larut dengan air liur yang mana memudahkan ditelan oleh kita. Jadi nggak akan terdeposit di bawah lidah karena sudah larut dan ditelan. Next, ngomongin tentang kesehatan gigi. Ini bagi teman-teman yang lebih paham tentang kesehatan gigi, mungkin bisa ditambahkan informasinya ataupun bila ada yang salah, mohon saya dikoreksi. Aku definisiin kerusakan gigi di sini adalah karies gigi atau secara umum disebut sebagai gigi berlubang, seperti ini. Di salah satu artikel yang aku baca, penyebab terjadinya karies gigi atau gigi berlubang itu ada 3. Yang pertama adalah karbohidrat dan juga gula. Yang kedua adalah dental plaque, bakteria atau bakteri pada plak gigi, dan yang ketiga adalah gigi yang rawan terkena cavity atau gigi yang rawan berlubang sesuai dengan paragraf ini. Tapi yang membuat kerusakan gigi itu masih tetap ada creamer dan juga susu skim. Kerjanya sama ya, jadi dia itu juga akan membentuk asam ketika bertemu dengan ludah, dan dia ini kan sebenarnya laktosa. Makanya terjadilah kerusakan gigi juga. Di sini apoteker Sandri menyatakan bahwa dengan adanya creamer dan juga susu skim menyebabkan karies gigi karena creamer dan juga susu skim tersebut mengandung laktosa. Menariknya, aku nemu beberapa artikel yang menyatakan bahwa laktosa itu adalah gula yang paling tidak kariogenetik. Kariogenetik itu apa? Kariogenetik adalah zat yang bisa menyebabkan karies pada gigi. Jadi laktosa itu yang paling tidak menyebabkan karies gigi. Jadi dari beberapa studi itu dinyatakan bahwa laktos itu adalah gula yang paling tidak kariogenetik dibandingkan dengan gula lainnya, yaitu sukrose, dextrose, lalu ada fructose. Apalagi laktos di sini bukan sebagai laktosa murni, tetapi adalah laktosa yang terkandung di dalam creamer dan juga susu skim. Jadi menurut aku keliru kalau mensimplifikasi creamer dan juga susu skim hanya menjadi laktosa. Padahal creamer dan juga susu skim itu memiliki banyak komponen lain seperti karbohidrat lain, protein, lemak, mineral yang menurut artikel ini bisa jadi malah mencegah pembentukan karies gigi. Ini, jadi dia itu sudah rendah potensinya untuk menyebabkan karies gigi dan malah bisa jadi berpotensi untuk mencegah pembentukan karies gigi seperti yang ada di kesimpulan itu. Tapi nggak usah deh ngomongin penelitian. Kalau misalkan apoteker Sandri kalau malam, itu masih makan malam. Entah itu makan nasi goreng, sate, biskuit, kue. Terus malamnya nggak gosok gigi, pasti lama-kelamaan gigi apoteker Sandri bakal rusak juga kan? Terus yang bakal disalahin kira-kira makanannya atau karena nggak gosok gigi malam?